Halo semuanya, dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini, selamat datang di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah sampai di akhir bulan September, dan saya percaya semua hal yang terjadi di bulan ini semua itu sudah sesuai sama rencana Tuhan. Amin. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara semua saat ini sudah siap untuk mengikuti ibadah online. Amin. Jangan lupa dinonaktifkan terlebih dahulu gadgetnya biar dalam beberapa jam ke depan fokus kita hanya kepada Tuhan. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua siap memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Allah yang dahsyat, berkuasa di bumi di surga. Engkau yang bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, hebat umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes Lord, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga. Engkau yang bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes Lord, Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang terdahsyat. Mari sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan dengan bangga, yes Lord, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Yes Lord, beri kemuliaan buat Yesus. Engkau Tuhan yang berjaya. Haleluya, haleluya. Yes Lord, nama di atas segala nama, yang layak dipuji disembah. Engkau Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus.
Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, namamu besar Tuhan Jesus. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau Yesus Tuhan yang bertahta, kami menyanyikan kemuliaan bagimu Yesus. Lord segala kemuliaan bagimu Tuhan. Hanya nama Yesus Lebih lagi tinggikan Dia, lebih lagi muliakan Dia. Dia Yesus yang layak disembah, Dia Yesus yang layak ditinggikan, Dia Yesus yang layak diagungkan, Dia yang besar, Dia yang mulia. Sana, Hosana, sekali lagi katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata, yes Lord, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada Mari tinggikan Tuhan pada hari ini. Sebab Kau besar, Kaulah besar, perbuatanmu Kaulah yang ajaib, sangat besar. tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau. Lebih lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
berdoa. Mari saat ini satukan hati kita. Kita bersatu di dalam roh. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sesuatu yang baru Engkau kerjakan Tuhan. Mari saat ini kita berdoa, berdiri di dalam otoritasnya Tuhan, berdiri di dalam iman dengan pengharapan di dalam nama Yesus. Jesus Lord God. Mari saat ini kita berdoa untuk setiap kita mengalami pertumbuhan secara iman. Kita berdoa supaya tidak ada jemaat satupun yang mengalami kekeringan. Kita berdoa supaya setiap jemaat mengalami rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita berdoa setiap semua jemaat membangun mesbah di rumahnya masing-masing. Mari angkat suaramu. Mari angkat suaramu. Hanya berada pertumbuhan iman ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami tidak mau iman kami hancur. Kami tidak mau iman kami diremukkan oleh dunia ini ya Bapa. Kami tidak mau iman kami diremukkan oleh pandemi. Kami percaya dalam Tuhan Yesus. Kami kuatkan ya Bapa. Sama yang hancur. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Era dapat ada bayar. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kepala-kepala rumah tangga Bapak boleh membawa keluarganya membangun mesbah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk setiap para ibu-ibu, para istri-istri bisa menjadi tiang doa di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk setiap anak-anak menjadi anak-anak panahnya Tuhan. Kami berdoa ada sesuatu yang baru Kau kerjakan dan setiap para keluarga di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa. Yes Lord. Mari saat ini kita juga berdoa untuk gereja, untuk rumah Tuhan. Kita berdoa, kita percaya ada mukjizat Tuhan sampai hari ini masih terjadi. Kita percaya Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan yang diperlukan untuk rumah Tuhan. Kita berdoa, mari kita lepaskan berkat ada sesuatu hal yang terjadi. Meskipun kita belum melihat, tapi kami percaya Tuhan ada iman pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami melihat akan ada mukjizat terjadi. Mari angkat suaramu berdoa untuk rumah Tuhan. dalam nama Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus. Mari kita saat ini kita juga berdoa untuk gembala kita, Pastor Suartini. Kita berdoa ada kekuatan yang baru, ada kesehatan yang baru. Kita berdoa sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kita percaya ada pekerjaan, ada kemuliaan Tuhan terjadi yang boleh gembala kita rasakan. Mari saat ini kita berdoa, kita memberkati Pastor Suartini di dalam nama Yesus. Sesuatu yang baru terjadi. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang baru. Menjamah Bapak, sekarang bukan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap kebutuhan Bapak yang disediakan segala kebutuhan. Ada hikmat yang baru, ada kebijaksanaan yang baru, ada pencegahan. Kami percaya Tuhan gembala kami ada di hati-Mu. Yes Lord, Jesus. Kami percaya Tuhan, gembala kami ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan gembala kami. Sesuatu yang besar terjadi untuk Pastor Suartini di dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru di dalam nama Yesus. Hari lepas hari dia boleh melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari saat ini kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa juga untuk COVID-19, vaksin COVID-19 yang sedang dibuat sampai sekarang ini. Kita berdoa, kita mendukung dalam doa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Mari angkat suaramu, kita berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati program vaksin Bapak yang sedang dibuat di dalam nama Yesus. Kau berkati ilmuwan, Kau berkati setiap peneliti, Kau berkati setiap dokter, setiap tenaga
Mari kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk para pemimpin di bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk Pak Jokowi, kita berdoa untuk Pak Maruf Amin beserta jajarannya. Kita memberkati setiap keputusan terjadi semuanya yang dari Tuhan. Mari angkat suaramu, kita lepaskan berkat buat para pemimpin di bangsa Indonesia. Mari angkat suaramu, kita melepaskan berkat untuk bangsa Indonesia. Kita lepaskan berkat untuk bangsa Indonesia dalam para pemimpin di bangsa ini. Setiap pembangunan, setiap perekonomian di bangsa Indonesia, pendidikan, bahkan kesehatan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Thank you Lord. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yes Lord. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar. Come on. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Yesus Allah yang besar, perbuatannya ajaib sampai hari ini, amin. Saat ini saya membagikan ayat emas untuk kita di minggu terakhir di bulan September ini. Ayat emas untuk kita tertulis di Roma 12 ayat yang pertama. Saya bacakan terlebih dahulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biar firman ini menjadi pengingat kita, biar tubuh kita selalu menjadi persembahan yang sejati buat Tuhan, amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh teman saya, Elsa Deborah. Ini pertama kali dia akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah raya. Saya sangat semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua menyiapkan catatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, biar ada sesuatu yang baru yang bisa kita ambil lewat firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembah Yesus, karena kami milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami Bapa.
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Hanya karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, kau jadikanku baru, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Hanya dalam-Mu Tuhan, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan kami menemukan wajah-Mu, Yesus. Keraguan, ku temukan wajah-Mu. Yes, Jesus. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan kami baru, Kau jadikanku baru. Kami terkagum, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap hidup kami, Tuhan. Memegang setiap musim Hidupku, kami serahkan hidup kami, Yesus. serahkan semua kekhawatiran. Kami katakan kami milik-Mu. Milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine
kedua tanganmu, katakan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap hidup kami Tuhan. Kau memegang setiap musim. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Ini hidup kami Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku Kami dan berserah. berseru, Ku milik-Mu. Puji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, amin. Kita percaya Tuhan menyertai langkah kita kemanapun kita berada. Dan kita percaya hari ini Tuhan juga menjamah Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah saat ini. Kuasa Tuhan tidak pernah terhalang oleh jarak dan waktu. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Deborah. Dan saya bersyukur untuk kesempatan sharing firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pastor Tini yang sudah mempercayakan. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi oleh Roh Tuhan, amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari pastikan kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara lebih lagi saat ini kepada kita. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Bapa untuk setiap anugerah-Mu, untuk jamahan-Mu Roh Kudus melalui pujian dan penyembahan. Saat ini kami ingin membuka hati kami lebih lagi Bapa. Kami mengizinkan Engkau untuk berbicara bagi setiap kami. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati mulut, lidah, bibir hamba-Mu Bapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semua sehat, amin. Kita percaya Tuhan melindungi setiap kita dengan sukacita dan dengan penyertaan Tuhan. 1 bulan ini kita bersyukur telah mendengar firman Tuhan memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana bersukacita dan berbahagia karena Tuhan, bukan karena kondisi apalagi situasi yang kita alami. Dan kita juga belajar bagaimana berdoa dan mempercayai dengan iman ada kuasa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya, amin? Amin. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan minggu lalu kita juga belajar tentang hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itulah memiliki nilai-nilai kerajaan Allah sehingga kita bisa menjadi diri kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini judul khotbah yang bisa saya sharingkan adalah melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah. Apa sih yang Tuhan Yesus katakan mengenai hal ini? Yang pertama, Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini hal pertama yang mau saya bagikan. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan, amin. Siapa yang ingin masuk kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan. Siapa yang ingin masuk kerajaan sorga? Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua mengangkat tangan saat ini. Saya percaya ketika siapapun ditanya oleh orang lain, kamu ingin masuk surga enggak? Pasti mau masuk surga ya. Secara pribadi juga saya akan, wow, amin, saya ingin masuk surga kalau ditanya seperti itu. Nah, tapi kita harus tahu bahwa kerajaan sorga sebenarnya bukan berbicara tentang kehidupan setelah kematian saja. Tentang nanti ketika kita meninggal, itu baru kita masuk surga dan segala macam. Berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Tapi itu bukan hanya berbicara tentang nanti. Tapi sekarang, kerajaan Allah itu ada di bumi ini sekarang dan nanti.
Nah, kapan kerajaan Allah itu ada? Yaitu ketika kita mengizinkan Allah memerintah sebagai raja kita di dalam kerajaan Tuhan di bumi ini setiap hari di kehidupan kita. Artinya kita hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Betapa sangat bangganya saya ketika saya sadari, wow, saya hidup dalam kerajaan Allah saat ini. Ada Tuhan yang memerintah saat ini dalam kehidupan saya. Nah, dari firman Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara, saya diberkati sekali. Saya belajar mengenai 2 orang yang Tuhan Yesus katakan yang menemukan harta terpendam di ladang dan pedagang yang menemukan mutiara yang indah. Tuhan Yesus suka berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan karena itu mari kita pikirkan apa sih perumpamaan yang Tuhan Yesus maksud dari firman Tuhan tersebut. Mari kita pikirkan. Tuhan Yesus membahas tentang hal yang paling berharga dalam kehidupan. Mari kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, kita renungkan apa sih hal yang paling berharga dalam hidup kita? Saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya percaya bahwa hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah keselamatan. Katakan amin. Amin. Yes. Kita percaya yang paling berharga bagi hidup kita keselamatan. Karena percuma Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya segala sesuatu yang kita ingini, tapi kita tidak selamat. Bahkan belakangan ini gitu ya, ada banyak orang yang memiliki harta, memiliki hal yang dia inginkan, tapi tidak bahagia. Nah, kita percaya ketika kita memiliki keselamatan di dalam Tuhan, sekalipun kita tidak memiliki hal-hal yang tidak kita ingini, kita bisa berbahagia di dalam Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang 2 orang tadi, ada satu hal yang sama-sama mereka lakukan ketika mereka menemukan hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Yang pertama menemukan harta yang terpendam, dan yang kedua menemukan mutiara yang indah. Mereka sama-sama menjual seluruh miliknya, bukan setengah apalagi sedikit. Mereka menjual seluruh miliknya hanya untuk mendapatkan hal yang berharga itu, yaitu ladang di mana harta terpendam dan juga mutiara yang sangat indah itu. Saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa keselamatan menjadi hal yang sangat berharga, hal yang sangat indah bagi hidup kita. Dan jika kita menganggap keselamatan itu begitu berharga, maka tidak ada lagi hal yang tidak kita berikan untuk mengerjakan keselamatan itu. Dan ciri kita berada dalam kerajaan Allah adalah ketika kita mengerjakan keselamatan. Ketika kita bersuka cita, kita rela memberikan seluruh hidup kita utuh kepada Tuhan. Kita memberikan masa lalu kita, masa hidup kita yang sekarang, dan masa depan kita untuk mengerjakan keselamatan. Kita sudah berbicara tentang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi hanya untuk sekedar memiliki, kita harus perlu melakukannya Bapak Ibu Saudara. Dan apa aja sih hal yang bisa kita lakukan di umur-umur yang masih muda untuk teman-teman dan juga untuk umur-umur yang sudah lanjut, sudah cukup dewasa harusnya. Ada hal-hal yang harusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan yang sama-sama mengerjakan keselamatan dan berada dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kita melakukan hal yang berdampak pada kekekalan. Tuhan Yesus mengatakan salah satunya tentang hal yang berdampak pada kekekalan, yaitu tentang mengumpulkan harta. Di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Amin. Pandemi yang kita alami saat ini, kita mengalami masa-masa yang cukup sulit. Saya mengalami masa-masa yang cukup sulit Bapak Ibu Saudara. Di pandemi ini saya kehilangan pekerjaan saya di awal-awal pandemi, yang biasanya saya ngajar les, biasanya punya pemasukan, dan saya beberapa hal mengalami hal-hal yang tidak saya duga. Saya sempat kehilangan motor dan segala macamnya. Wow, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Dan ini yang Tuhan katakan, ketika kita mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Mari kita bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, kita lebih suka untuk mengumpulkan harta di bumi atau di sorga? Terkadang kita memikirkan untuk membeli kebutuhan kita, menabung di bank, atau mengeluarkan banyak uang untuk mencari hobi baru di saat pandemi ini ya. Tapi pikir berapa banyak
harta yang kita habiskan di bumi ini, apakah lebih banyak kita menghabiskan harta di bumi daripada mengumpulkan harta di sorga? Nah, saat inilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah secara online, kita pikir kita tidak perlu memberikan persembahan gitu, karena nggak ada yang tahu kok. Susah kalau mau beri persembahan harus transfer, masa saya harus nganterin cash sih ke gereja kayak gitu ya. Tapi sebenarnya inilah yang Tuhan maksudkan untuk mengumpulkan harta di sorga. Saat inilah saat yang tepat untuk menetapkan hati kita, memperbaiki cara kita menaruh hati kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat di mana kita menaruh hati kita. Kita sudah benar-benar naruh hati kita di Tuhan belum sih? Kita bisa melihat dari mana? Di mana harta kita yang paling banyak kita habiskan? Karena firman Tuhan katakan tadi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita menghabiskan harta kita untuk hobi kita, kalau kita menghabiskan harta kita untuk menabung di bumi, kita harus benar-benar mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mengumpulkan harta di sorga yang bisa berdampak pada kekekalan? Amin. Saya percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan nilai-nilai kerajaan Allah? Yang kedua, tidak khawatir tapi membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di Matius 6 ayat 25 juga 31 sampai 34. Dikatakan seperti ini, demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Wow, ini ayat yang sungguh-sungguh memberkati di masa-masa sulit ya. Di masa-masa kita kekurangan mungkin dalam ekonomi, kadang hal-hal kondisi membuat kita khawatir. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Di ayat 31 dilanjutkan berkata seperti ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan khawatir akan hari ini, akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya kembali diingatkan ketika saya merenungkannya. Wow, semua yang saya pikirkan selama ini, semua yang saya takutkan, bagaimana hari depan, apa yang harus saya makan, kalau masa depan saya bisa sukses gak ya di umur segini, saya udah pakai pakaian yang bagus belum ya, saya udah bisa belum ya belanja tanpa ngelihat price tag. Wow, ternyata Tuhan katakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedih Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita sudah belajar untuk bagaimana mengenal Allah dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi ketika kita masih khawatir, ketika kita masih takut, itu adalah tanda-tanda kita menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita pasti tidak mau dikatakan kita tidak mengenal Allah. Amin. Seharusnya ketika kita sudah menerima keselamatan, kita tahu, kita mengerti benar kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi kita butuhkan, sehingga kita tidak khawatir. Karena itu firman Tuhan katakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Benar Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena ketika kita mendahulukan mencari kerajaan Allah, membaca firman, berdoa, worship, kita tahu sifat Bapa kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan pertolongan yang terlambat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu kita harus mencari kerajaan Allah. Yang ketiga, apa sih hal yang harus kita lakukan untuk memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, melakukan nilai-nilai kerajaan Allah? Tidak menghakimi, tapi menjaga hati. Siapa yang suka disalahin sama orang lain? Anak-anak, saya tahu benar nih, anak-anak gak ada yang suka disalahin sama orang tuanya. Itu saya ya. Saya gak suka banget kalau disalahin sama orang tua saya. Dan
orang tua saya juga, mama saya khususnya, itu paling gak suka kalau saya udah ngomel, nyalahin mama. Mama sih. Pasti mama saya malah makin ngomel gitu. Dan saya percaya kita semua gak ada yang suka disalahin ya. Gak ada pastinya. Nah, ketika kita pikirkan kembali, apa sih penyebab hal kita suka menghakimi, apa sih penyebab kita suka nyalain orang? Itu karena kita gak jaga hati. Bisa jadi karena kita iri, kita marah, kita tersinggung. Karena itu kita menghakimi. Ada 2 orang yang menjadi contoh saat ini. Saya belajar ketika Raja Daud membiarkan Saul hidup ya, di 1 Samuel 24. Saya sangat belajar bagaimana hatinya Daud sangat mulia gitu. Kita tahu gimana Raja Saul berubah setia dan menjadi iri dengan Daud, karena Daud waktu itu bisa saja menjadi raja menggantikannya. Akhirnya Raja Saul berusaha membunuh Daud dengan berbagai macam cara, mengejar-ngejar Daud, kemanapun Daud berada dikejar sama Saul, karena Saul sangat ingin membunuh Raja Daud. Tapi Daud saat itu memiliki kesempatan untuk balas dendam, untuk membunuh Raja Saul. Tapi apa yang dilakukan Daud ketika dia memiliki kesempatan balas dendam? Daud mengatakan hal seperti ini. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Wow. Saya tahu kalau Daud sudah mengerti bahwa Saul sudah berdosa di hadapan Tuhan, sudah berubah setia. Tapi Daud juga yang sudah dalam keadaan terjepit, yang selalu ingin dikejar-kejar, pengen dibunuh, Daud tetap mengampuni Saul. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud sangat menghormati pemimpinnya. Daud sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Dia gak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dari sini kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Dan jangan pernah mengganggu orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita belajar bagaimana Daud menghormati pemimpin pada saat itu. Dan kita juga harus belajar sekarang bagaimana kita menghormati pemimpin kita di gereja, di pekerjaan kita, di marketplace kita. Karena pemimpin-pemimpin adalah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun pemimpin kita mungkin bengis, firman Tuhan katakan gitu ya. Tapi pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, jangan sampai kita menghakimi mereka. Karena apalagi orang yang diurapi Tuhan, kita bukan berurusan dengan mereka tapi berurusan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan yang berzina. Di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan bertanya kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Wow, saya sangat tersentuh Bapak Ibu Saudara. Kita sering banget menghakimi melihat dosa orang lain ya. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa kita sendiri juga sudah diampuni oleh Tuhan dari begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kita belajar dari hati Tuhan Yesus dan hatinya Daud saat ini. Ketika mereka punya kesempatan untuk menghakimi, ketika mereka punya kesempatan
untuk melakukan hal membalas dendam gitu ya. Jika Daud dan Yesus punya kesempatan dan kuasa untuk menghakimi orang lain, namun tidak melakukannya saat itu, siapa sih kita yang gak lebih hebat dari mereka? Kita gak lebih hebat dari Daud, kita gak lebih hebat dari Yesus ya kan? Tapi siapa kita yang suka banget ngehakimin orang lain, suka banget ngegibah, suka banget ngejulit? Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama kita koreksi diri kita, evaluasi. Oh Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku menghakimi. Penghakiman adalah urusannya Tuhan, amin. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati timbul, dari hati kebencian segala macam. Dan ketika kita menjaga hati kita, yang terpancar adalah kehidupan bagi kita, kehidupan bagi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk menjaga hati. Tidak menghakimi, tapi menjaga hati kita. Yang keempat, hal yang kita lakukan untuk nilai-nilai kerajaan Allah Bapak Ibu. Saya sangat suka hal ini, disebutkan yaitu golden rule atau aturan emas. Nah, istilah ini udah banyak yang dengar, gak cuma orang Kristen. Ya, agama-agama lain pasti sudah mendengar hal ini, atau mereka sebut sebagai golden rule gitu ya. Istilah yang diberikan ini sebenarnya untuk ajaran utama pada Yesus ketika Yesus khotbah di bukit. Isinya adalah di Matius 7 ayat 12. Yuk kita baca bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Bahkan ada banyak beberapa agama yang juga berbicara tentang ini. Kalau kita pengen orang lain baik sama kita, maka berbuatlah baik. Dan kebalikannya, kalau kita gak pengen orang jahat sama kita, maka jangan jahat kepada orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita harus melakukan hal ini. Saya punya kesaksian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kan katakan kalau misalnya kita tidak mau mengampuni orang lain, maka jangan berdoa minta ampun gitu ya. Kalau kita gak mengampuni orang lain, Bapamu yang di sorga juga gak akan mengampuni kesalahanmu. Tadi saya cerita ketika di masa-masa sulit, motor saya hilang. Wow, jadi kesaksian saya ketika saya melihat kembali waktu itu gitu ya, di masa sekarang. Saya mau bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya memilih bersyukur untuk memiliki motor tersebut selama setahun. Motornya motor baru ya. Saya lebih memilih untuk bersyukur daripada marah. Dan saya malah berdoa kepada maling tersebut gitu ya. Ketika motor saya hilang, saya sempat ketemu sama malingnya. Entahlah Tuhan bekerja dengan luar biasa sehingga saya bisa bertemu dengan maling tersebut gitu ya. Dan itu juga bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan, saya percaya. Di satu kesempatan saya ditanya sama orang tua saya, sedih gak sih motor hilang, kok gak nangis gitu. Terus saya jawab, kenapa nangis, emang kalau nangis motornya bisa kembali. Sebenarnya motor itu adalah motor yang saya perlu untuk segala macam hal gitu ya. Dan saya percaya, tapi ketika kita justru mengampuni, karena Tuhan juga terlebih dahulu mengampuni kita, lebih baik saya mengevaluasi apa ya yang salah, apa ya mungkin selama ini saya masih ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya lebih baik saya berdoa, minta ampun sama Tuhan, dan saya ajak keluarga saya untuk berdoa bagi maling tersebut. Kita berdoa sama-sama mengampuni maling tersebut. Kita ucapkan, Tuhan ampuni dosanya, dia belum mengenal Tuhan. Dan kita berkati maling tersebut, berikan pekerjaan Tuhan, supaya jangan terus-terusan dia menjadi maling. Bahkan Tuhan kalau boleh dia mengenal Tuhan Yesus dengan caranya Tuhan. Dan ketika saya berdoa, ada satu kedamaian dalam hati saya, yang tadinya saya nggak nangis tapi saya marah ya, harusnya kalau ada motor saya bisa nih kemana-mana, nggak perlu gojek, nggak perlu apa-apa, apalagi gojek waktu itu susah karena baru-baru pandemi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa mengampuni, ketika saya berdoa untuk memberkati maling tersebut, Tuhan memberikan mujizat Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah berpikir bahwa asuransi akan keluar dan cukup untuk membeli motor gitu ya. Dan ternyata baru-baru ini, bukannya sombong, tapi Tuhan memberikan motor
yang cukup bagus dipakai dari uang asuransi tersebut. Artinya saya percaya semua hal yang sudah hilang Tuhan bisa gantikan. Saya percaya Tuhan memberikan berkat ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mau melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan karena kuat dan gagah kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita hidup dan melakukan firman Tuhan, kita dibuat berhasil itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Jadi mari kita lakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama, melakukan hal yang berdampak pada kekekalan, mengumpulkan harta di sorga. Yang kedua, tidak khawatir, tapi membangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan penyembahan, dengan firman Tuhan. Yang ketiga, tidak menghakimi, tapi menjaga hati kita. Yang keempat, lakukan golden rule. Kalau kamu mau orang lain baik, kamu mau diampuni, maka lakukan itu terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami sering menghakimi, kami sering khawatir, kami sering mengecewakan Tuhan. Bapa, saat ini aku berdoa kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Tuhan menjamah hati saat ini. Tuhan mengubahkan setiap hati saat ini. Tuhan memulihkan setiap hati-hati yang terluka. Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bisa memberikan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena kami tahu kami mau mengumpulkan harta di sorga lebih daripada di bumi. Kami mau menjaga hati, kami mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kami tidak mau khawatir akan masa depan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Bapa, buat kami mengerti kalau kami hidup hanya untuk Tuhan. Kalau kami hidup untuk mencerminkan siapa Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami hidup untuk mengerjakan keselamatan. Biarlah Roh-Mu menyertai setiap kami, mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kalau Kau memberkati kami sepanjang umur hidup kami dengan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami telah mendengar firman Tuhan yang sungguh memberkati kami Bapa. Biarlah firman Tuhan ini berbuah dalam hidup kami, tertanam di dalam hati kami. Kami bisa melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu kemuliaan, hormat, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Kau Raja yang hebat Tuhan. Mari kita tinggikan Yesus. Yes Lord. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Sorakan kemenangannya. Telah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Yes Lord, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Haleluya, Kau Raja yang hebat. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Sorakan apa? Kemenangannya. Yes Lord.
bersamamu. Jesus, kemenangan kami di dalam-Mu Tuhan. Kau Raja yang hebat. Yes Lord. Sama-sama katakan dengan iman. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Come on, church. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Bersama-Mu. Thank you, Lord. Puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai ibadah, kita sudah menerima berkat pujian, berkat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan saudara kita Deborah tentang kita supaya jangan khawatir dalam hidup ini, supaya kita terus menjaga hati kita dengan ketenangan. Ketika hati kita tenang, kita tidak akan mungkin menghakimi. Hari ini kita mau menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita datang bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu yang besar ya Tuhan sudah kami terima lewat pujian, lewat ibadah kami, terlebih lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami tidak khawatir lagi, kami sudah dikuatkan, kami sudah diberi ketenangan karena damai sejahtera Kristus terus ada memelihara hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar berkat firman Tuhan ini semua kami yang mendengar benar-benar boleh kami terapkan dalam setiap kehidupan kami supaya kami semakin kuat di masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan akan memberi kekuatan, memberi kemenangan bagi setiap umat-Mu yang beribadah di Sitri Bekasi. Kekuatan kebenaran firman Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus akan terus ada dalam setiap kehidupan kami, supaya kami umat Tuhan yang ada di Sitri Bekasi terus mengandalkan Tuhan, terus mengatasnamakan Tuhan dalam setiap langkah kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar-benar menerima hikmat daripada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Nilai-nilai kebenaran surga terpancar dari kehidupan kami karena kebenaran firman-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, dikaruniakan oleh Roh Kudus yang terus menghibur dan mengajar kehidupan kami di Gereja Sitri Bekasi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini mari saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu sambut berkat yang besar daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh-Nya yang Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yeay, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saya sangat diberkati oleh ibadah online kita hari ini. Dan saya juga yakin Bapak Ibu Saudara semua juga diberkati oleh ibadah online kita hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Saudari Deborah atas firman Tuhan yang telah dibagikan buat kita semua. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jemaat Sitri Kenisa Bekasi dan semua yang menonton ibadah online kita hari ini, yang sudah setia menonton dari awal sampai selesainya.
Saya mau ingatkan buat kita semua tetap setia dalam memberikan persembahan syukur, persembahan khusus untuk rumah Tuhan, dan juga persepuluhan ke nomor rekening yang telah disediakan, biar Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang suka memberi. Jangan lupa jam 1 nanti kita akan ada doa bersama di gereja jam 1 siang, yang pastinya dengan protokol kesehatan menggunakan masker dan bawa hand sanitizer. Buat Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir ke gereja, biar kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan sebelum kita bisa beribadah secara offline nanti. Jangan lupa, minggu depan kita masih ada ibadah online jam 9.15 untuk ibadah King Kids dan jam 10.15 untuk ibadah umum. Pastikan kita tetap bergairah walaupun beribadah secara online. Dan jangan lupa juga buat share video ini kemanapun juga. Share video ini ke keluarga kita, ke teman kita, dan juga like dan komen serta subscribe YouTube channel Sitri Kenisa Bekasi. Jangan lupa tetap terkoneksi di grup WhatsApp Sitri Kenisa Bekasi juga ya, biar kita sama-sama bisa saling menguatkan. Sampai bertemu minggu depan di awal bulan November. Tuhan Yesus memberkati.